dipersembahkan oleh Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku bertobat hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali padaku, kembali padaku. Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kabar? Super, wah saya senang sekali merasakan semangat yang betul-betul super di ruangan pada malam hari ini. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat malam untuk sahabat-sahabat Indonesia yang super yang berada di rumah sedang menyaksikan acara kami. Dan tentunya kami juga turut mendoakan Anda yang sedang menunaikan ibadah Ramadan maupun yang sedang menjalankan ibadah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan afdol. Amin. Oke, selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baik, malam ini kita memiliki sebuah topik bahasan yang sangat menarik. Judulnya adalah pribadi rumah kaca. Mungkin selama ini yang kita sering dengar adalah efek rumah kaca. Kalau itu hal yang kita sering dengar. Tapi bagaimanakah seorang pribadi rumah kaca? Apa definisinya? Apa impactnya? Dan apakah kita bisa menjadi seorang pribadi rumah kaca? Kita panggilkan beliau yang tahu jawabannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Dan malam ini kita bahas pribadi rumah kaca. Konsepnya, kalau orang mengetahui asli perasaan kita, kita akan berhati-hati dengan kualitas perasaan kita. Nah, pribadi rumah kaca mengizinkan perasaannya terbaca dengan mudah. Karena itu cara dia memastikan dirinya setia pada perasaan baik. Orang yang berstrategi tentang menyembunyikan perasaan dan pendapatnya tidak pernah mendapatkan perlakuan asli dari orang lain. Nah, orang yang mau cepat tumbuh menjadi pribadi yang baik harus mengizinkan apapun perasaannya dibaca. Sehingga apabila perasaannya baik ke seseorang, orang berlaku baik. Karena prasangka orang kepada kita itu menentukan bagaimana dia memperlakukan kita. Waktu kita merasa jelek tentang seseorang, apakah orang itu baik atau tidak,
orang itu berespon tidak baik. Sehingga kita terhukum karena responnya, sehingga kita melihat pentingnya berperasaan baik. Sehingga orang yang ikhlas menjadikan perasaannya terbaca, akan menjadi lebih mudah menjadi orang baik. Itu orang. Tuhan selalu tahu apapun strategi penyembunyian perasaan dan pendapat kita. Sehingga kalau orang mau jadi pribadi yang utuh di hadapan manusia, dia harus tulus kepada manusia dan tidak usah tulus kepada Tuhan karena beliau tahu. Jadi, jangan berpura-pura lagi. Tuluslah kepada orang lain dan tuluslah kepada Tuhan sehingga prasangka orang baik kepada kita dan prasangka kita kepada Tuhan baik. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Langsung saja, saya persilakan untuk penanya. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak kecil kami dihina, kemudian disolimi, sampai detik ini kami mau tausiah juga disolimi. Kemudian dengan keluarga pun kami juga disolimi. Tapi saya merasakan bahwa itu saya ikhlas dan saya memperlihatkan muka saya senang. Apakah saya termasuk orang yang berbentuk atau tergolong orang-orang yang menjadi pribadi rumah kaca? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Pinti dari Blora, Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Wow. Silakan Pak Mario. Ini kaca pemisah kita, kalau ini kita, lalu ini kehidupan secara keseluruhan. Pasti di dalam ini ada kehidupan. Tapi lihat ya, kalau orang berlaku zalim kepada kita, apapun yang dilakukannya kepada kita, yang kita lakukan adalah menunjukkan hati yang sedih. Jangan disembunyikan kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang. Sedih. Tetapi berlakulah baik. Ini yang membuat bukan hanya manusia yang kasihan, Tuhan kasihan. Jadi kalau diperlakukan tidak baik, jangan terus wajahnya jahat, marah, bukan. Sedih. Tetapi berlaku baik. Jadi gini, aku menyayangimu, tetapi kenapa kamu begitu kepadaku? Coba itu. Mas, aku menikahimu ini untuk menjadikan kehidupanmu dan kehidupanku dan anak-anak baik. Aku berharap aku diperlakukan lebih hormat. Mau makan apa? Coba, Anda nggak bisa ketawa tuh? Karena hati Anda sedang kasihan. Itu pribadi rumah kaca. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Ibu, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dan merasa lebih baik Bu ya. Sebelum kita melanjutkan ke penanya berikutnya Pak. Nah, untuk menjadi seorang pribadi rumah kaca itu lalu apa formulanya? Formulanya, ini ya. Pribadi rumah kaca itu jelas kebaikannya. Ini terlalu besar apa tintanya? Jelas kebaikannya. Jadi tidak mungkin orang salah mengerti karena dia jelas baiknya. Kedua, jelas niatnya. Orang yang tidak bisa menyembunyikan niatnya cepat jadi orang baik. Kalau niatnya tidak jujur, cepat ketahuan, dia cepat jadi orang baik. Iya toh? Nah, kalau dia kebaikannya jelas, lalu niatnya jelas, mudah jadi orang baik. Tetapi baik itu hanya kualitas sementara. Jangan anggap keputusan menjadi baik itu permanen. Tidak ada orang menyatakan dirinya beriman yang tidak diuji, termasuk berjanji mau jadi orang baik. Sehingga yang ketiga, dia harus jelas setianya. Berapa banyak pria berdebar-debar melihat wanitanya lalu berjanji aku akan, begitu tuh. Setelah beberapa tahun, setiap sore istrinya terima SMS, rapat, ngelembur, rapat, ngelembur, gitu kan. Macet. Jam 3 pagi, macet. So, kalau begitu, jelaslah kebaikannya, jelas niatnya, jelas setianya,
lalu pastikan Anda terbaca betul-betul terlalu baik untuk dikira selain itu. Jadilah orang yang terlalu baik sampai tidak bisa dikira selain baik. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama. Baik, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Tentunya masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Semangatnya masih super sekali terasa. Baik, kita bicara mengenai pribadi rumah kaca, Pak Mario. Yes. Lalu saya sekarang ingin mengambil posisi seorang yang skeptis, lalu bertanya kepada Bapak. Apabila kita bicara mengenai pribadi rumah kaca, lalu apa sih benefit-benefit yang akan bisa saya dapatkan? Bagaimana komentar Bapak? Super, terima kasih. Sahabat Indonesia yang super. Kalau Anda tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Betul. Good. Kalau tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Maka salah satu berkah rahmat yang diberikan kepada kita adalah mengetahui persis apa yang kita harus lakukan. Sehingga kita tidak membuat kesalahan. Meskipun kesalahan itu penting bagi kehidupan, akan lebih indah apabila kita selalu lebih banyak tepat daripada salah. Nah, orang yang bening hatinya akan lebih melihat banyak hal. Lebih banyak yang dilihatnya daripada orang yang hatinya kusal. Karena salah itu ada dua macam. Salah ya. Ada orang, ini kita. Kita duga pertama kali, prasangka kita. Orang ini niatnya apa? Baik atau buruk kira-kira? Yuk coba. Anda saja yang putuskan. Baik, ya betul. Kalau buruk saya heran sekali, belum kenal. Oke. Orang ini baik. Bisa salah? Iya, ternyata orangnya tidak baik. Ini salah yang namanya salah baik. Salah baik. Bagaimana kalau kita, dia orangnya jahat. Ternyata orangnya mau nyumbang. Orang yes. Salah. Salah, ini yang namanya salah-salah. Salah itu ada dua macam. Salah karena kita berniat baik dan salah karena kita berprasangka buruk. Salah karena berprasangka buruk itu parah sekali loh. Karena orang itu akan ingat sekali perilaku kita yang tidak baik, yang berprasangka buruk kepadanya. Tapi orang tidak baik, kita baiki itu dia itu menyesal. Dia bilang, aduh mohon maaf Tuhan, tadi aku mencopet orang baik. Gitu tuh. Lalu dicari alamatnya, ada alamatnya sekalian, ditambah dengan zakat, dikirim balik. Tuh, begitu. Super sekali Pak Mario. Baik, saya persilakan kepada penanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Mutasim Bila dari Makassar. Makassar. Terima kasih. Saya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang baik. Dari banyak sumber termasuk dari Pak Mario Teguh sendiri. Terima kasih. Salah satu contoh soal memaafkan. Saya tahu bahwa memaafkan ini penting. Lalu saya pasang di wall Facebook saya kutip ungkapan dari seorang tokoh, pemimpin yang baik adalah yang berani memaafkan. Pemimpin yang lemah adalah yang sulit memaafkan.
persoalannya Pak Mario, ketika menghadapi persoalan yang menyakitkan saya, yang kurang nyaman, bagaimana kita mengimplementasikan memaafkan itu sendiri. Terima kasih. Super. Thank you, Pak. Silakan Pak Mario. Ini anak kita. Ini kuncungnya. Ini temannya. Nakal sekali. Ini nakal sekali. Makannya kodok hijau, macam-macam. Ya, menjahili anak kita. Anak kita marah, lapor ke bapaknya. Ini sebelum puasa. Nah. Anaknya marah, tapi ayahnya bilang, tenang saja biar papa balas. Tenang nggak anaknya? Tenang, karena bapaknya ceder, lebih keras lagi. Ya. Nah, anak yang ini tadi sudah dewasa. Dizalimi atasannya. Lalu Tuhan bilang, kamu boleh membalas. Boleh. An eye for an eye. Satu mata untuk satu mata. Boleh. Tapi akan lebih baik bagimu apabila kamu memaafkan. Yaitu menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan membalas dengan ceder begitu. Tuhan membalas dengan membaikkan orang itu. Maka apabila Anda memaafkan, Anda memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berlaku baik ke orang itu. Kita jadi orang baik sekali. Karena sudah disalahi, dizolimi, kita bisa bilang, ya udah, makasih, gitu. It's okay Pak, ambil saja, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Nah, gini, nah, ya ikhlas gitu. Tapi terus berdoa, Tuhan, saya terlukai karena ini, saya ada kemampuan untuk membalasnya, tetapi perintahmu adalah untuk memaafkannya dan menyerahkan kepadamu karena engkaulah sebaik-baik penyelesai masalah. Coba. Lalu Tuhan bilang, very good, aku kasih 2 hadiah. Dia aku jadikan orang baik melalui peringatan atau aku jeder juga, bisa. Lalu kamu aku jadikan orang baik karena perilakumu yang baik. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Dan ada satu hal yang menarik dan ingin kita oleh-olehkan untuk Anda pemirsa, yaitu beberapa saat yang lalu Pak Mario mendapat kesempatan bersama dengan Ibu Lina dengan sahabat-sahabat Indonesia Super juga umroh Pak ya? Ya. Ke Mekah. Dan kini kami punya oleh-oleh untuk Anda yang bisa Anda saksikan lewat tayangan yang berikut. Silakan. Tiga tugas kita sebagai kekasih Tuhan adalah meminta kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua, memantaskan diri bagi penerimaan dari permintaan kita. Dan yang ketiga adalah menerima dengan kesyukuran. Meminta itu sesuatu yang sederhana tetapi tidak dilakukan oleh orang, bahkan oleh yang taat di antara kita. Mereka lama beribadah, lama merasa meminta, tetapi sebetulnya yang ada adalah tantangan-tantangan. Misalnya saja, ya kalau nggak disetujui, ya sudah. Kalau Tuhan nggak mau kasih, ya sudah. Begitu toh? Memang beliau maha mengerti. Beliau mengharapkan kita mengerti bahwa kalau kita meminta, memintalah. Jangan menantang. Ada seorang rekan beribadah di Masjid Nabawi. Karena khawatir sandalnya hilang, dia menaruh sandalnya dengan mengatakan, coba sih, hilang nggak? Di tempat yang mulia seperti itu, semua harapan, bahkan dikatakan atau tidak akan dipenuhi. Sandalnya hilang. Nah, memintalah sederhana saja. Karena permintaan yang sederhana, jujur adalah pengakuan keimanan. Nah, itu yang menjadikannya pantas menerima. Dan setelah menerima, dia bersyukur dan menggunakan yang diterimanya bagi kemaslahatan diri dan keluarganya. Lalu ini hukumnya, bahwa 3 yang pertama
akan memantaskan kita bagi 3 yang lebih besar berikutnya. Meminta yang kecil, memantaskan diri untuk menerima yang kecil, bersyukur karena menerima yang kecil, akan naik kelas menjadi meminta yang lebih besar, memantaskan diri bagi yang lebih besar, bersyukur menerima yang lebih besar, dan kemudian yang lebih hebat lagi dimintanya, memantaskan diri bagi yang hebat, dan bersyukur sekali menjadi pribadi yang diizinkan menerima yang hebat. Sederhana sekali. Sebagai kekasih Tuhan, marilah kita meminta kepada beliau, memantaskan diri bagi permintaan kita, dan bersyukur sekali saat menerima yang diberikan untuk permintaan kita. Iya, super sekali Pak Mario. Oleh-oleh dari Mekahnya betul-betul super sekali. Saya jadi bertanya-tanya, apakah pengalaman Bapak di Mekah yang kemudian membuat episode ini terjadi, yaitu pribadi rumah kaca, Pak? Ya, karena di tanah suci disebut suci itu karena kita tidak diizinkan memikirkan yang lain kecuali yang baik, merasakan yang lain kecuali yang baik, melakukan yang baik. Sehingga waktu rasanya panjang sekali. Karena ternyata pikiran jelek itu menghabiskan waktu. Betul, karena ini hukumnya. Cara Anda khawatir lebih melukai Anda daripada kekhawatiran itu sendiri. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan masih ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tentu tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikanlah. Terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuk di segmen yang tentunya juga masih menarik, dan kita bicara mengenai pribadi rumah kaca, Pak. Yes. Saya persilakan untuk super points berikutnya, Pak. Sahabat Indonesia yang super, siapa yang pernah mendengar kata penurut? Menurut, sudah pernah dengar? Sudah. Siapa yang sering mengatakan itu kepada kita? Nenek, ibu, ayah. Sering guru. Good. Apa perasaan kita waktu bilang, yang nurut dong, itu? Ada perasaan memberontak, itu? Oke. Kita ini sudah lebih tua daripada anak kecil yang disuruh minum obat, disuruh tidur lebih awal. Itu sudah tidak lagi membutuhkan itu. Tetapi bahkan jenderal besar seperti Musharraf itu disiplin pribadinya itu dicapainya setelah menikah. Wanita, istri itu pendisiplin yang hebat sekali kepada suami. Karena ancamannya macam-macam. Okay? Ya, kita itu menjadi pribadi penurut untuk menjadi pribadi yang baik, karena yang dianjurkan untuk dituruti itu cara untuk menjadi baik. Nah, tapi sebagai anak kecil kita bisa membenci kata itu karena kita belum mengerti mengapa kita disuruh menurut. Sekarang kita sudah lebih mengerti, lebih tahu bahwa sebesar-besarnya orang tetap memiliki kebutuhan untuk dipimpin. Lihat bagaimana kita bereaksi kepada orang yang bisa membaca masa depan. Langsung, kalau saya bagaimana? Kalau saya bagaimana? Itu tuh. Padahal itu dilarang Tuhan. Gitu? Nah, jadi kalau kita tahu bahwa setiap pribadi kita memiliki kebutuhan untuk dipimpin, pilihlah pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik itu yang tidak akan mengecewakan kita, yaitu Tuhan. Itu sebabnya perintahnya, jangan kamu berharap kepada selain aku, kepada selain Tuhan. Karena manusia mengecewakanmu, aku tidak.
Nah, kalau begitu, bagaimana? Kalau sederhana sekali yuk. Karena dunia ini demikian kompleks, tidak membutuhkan cara kompleks untuk menghadapinya. Bagaimana kalau kita yuk sangat sederhana mulai dari sekarang. Cobalah untuk menjadi lebih menurut. Cobalah untuk menjadi lebih menurut. Itu. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Baik. Ya, pemirsa, menyambung pembicaraan kita, ternyata saya mendapat informasi kalau masih ada oleh-oleh lagi buat Anda. Seperti apa oleh-oleh kali ini? Inilah dia oleh-oleh session 2 lewat tayangan yang berikut ini. Silakan. Pada akhir Juni lalu, alhamdulillah saya berkesempatan pergi melakukan ibadah umroh bersama Bapak Mario Teguh dan Ibu Lina Mario Teguh. Banyak pengalaman spiritual yang saya dapatkan di sana. Di sana saya melihat dengan mata kepala sendiri di mana doa-doa ada yang langsung dijawab dan langsung dikabulkan. Juga ada doa-doa yang langsung diberikan ujian. Ada pengalaman spiritual saya di sana ketika menjelang sholat subuh setelah kami melakukan sholat tahajud. Ketika saya memejamkan mata, kemudian saya berdoa agar hati saya lebih lapang dan lebih luasa dalam bersedekah. Ketika saya membuka mata saya, di depan saya ada seorang anak kecil kira-kira berumur 10 tahun dengan bahasa isyarat meminta sorban saya. Dalam bahasa isyaratnya beliau mengatakan bahwa anak itu tidak dapat tempat yang berkarpet sehingga dia butuh sorban saya sebagai alas. Harga sorban tersebut tidak seberapa, namun saya awalnya ragu karena itu hadiah dari Pak Mario Teguh. Namun saya langsung ingat doa saya beberapa detik sebelumnya. Saya melihat ini adalah sebuah ujian sehingga saya langsung berikan sorban tersebut. Ketika saya pulang dari ibadah umroh sampai di tanah air, saya merasakan perbedaan di diri saya. Salah satunya adalah saya lebih sabar. Lebih sabar tidak hanya sabar menghadapi atau menahan kemarahan, namun sabar dalam beribadah. Di mana dulu saya beribadah mungkin secepat, kalau bisa sholatnya secepat mungkin, namun saya pelajari rekan-rekan sahabat-sahabat saya di Tanah Suci, di mana mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka saat azan berkumandang. Ya pemirsa, demikianlah pembicaraan kita hari ini. Kita masih terus melanjutkannya, jadi jangan kemana-mana, telah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu. Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih masih bersama-sama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, hari ini kita bicara mengenai pribadi rumah kaca, Pak. Bapak sering sekali mengatakan bagaimana kalau dalam mimpi-mimpi teman-teman di luar ada orang miskin ingin menjadi kaya, lalu yang dilakukan adalah harus memantaskan dirinya untuk bisa mendapatkan kualitas tersebut. Betul. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana dalam menuju ke arah yang kita inginkan kita bisa memetakan diri kita sehingga mendapatkan jalan yang paling efektif dan efisien, Pak. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, cita-cita itu kita dianjurkan untuk membuatnya sebesar mungkin ya. Ya. Sebesar mungkin, iya. Apa dampak dari cita-cita yang besar itu? Menyemangati? Tidak. Tidak. Semakin besar yang Anda rencanakan akan dikerjakan, semakin Anda tidak memulai. Perhatikan. Ayo, pikirkan sesuatu mau dilakukan nanti malam, tapi yang besar. Nanti akan ada alasan untuk tidak melakukannya.
macam-macam. Ih, kucingnya kesleo ya, gitu. Lalu dia pijeti kucingnya, tidak mengerjakan. Jadi, ini terbalik dari yang selama ini diajarkan orang. Cita-citakanlah yang besar, jangan berhenti di sana. Tapi rencanakanlah tindakan sekecil mungkin. Ya. Cita-cita itu besar, harus dipecah-pecah dalam potongan yang kecil, sangat sederhana, sampai rencana itu jalan sendiri. Karena terlalu kecil. Nah, itu yang membuat kita bersemangat. Kepantasan untuk menjadi, ini hukumnya, kepantasan untuk menjadi selalu mendahului kejadian. Siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Nah, sekarang lihat wajahnya, sudah pantas nggak? Mungkin. Itu bisa. Perilakunya tidak pantas untuk jadi orang kaya, bagaimana dia bisa kaya? Apa perilakunya? Bukan boros atau hemat, bukan. Mencoba hal-hal yang besar. Tidak menghalangi dirinya dari pergaulan-pergaulan yang pandai. Itu, membersihkan pikirannya dari prasangka buruk. Coba, orang-orang ini bersemangat, orang-orang gampang kaya itu melihat segala sesuatu bisa dijual. Berarti kan, oh, ini bisa dijual. Oh, ini bisa dijual, ya temannya, tengkorakmu bagus. Orangnya masih hidup nih. Ya, ya. Ya itu dia, temannya masih hidup mau dijual. Sehingga pribadi rumah kaca ini sangat sederhana pendekatannya. Yang dicita-citakannya besar, tapi peta perjalanannya adalah tindakan-tindakan kecil yang sederhana, sehingga dia mudah memulai. Nah, kalau dia memulai dengan prasangka baik, lihat. Dia akan berlaku sebaik mungkin. Sehingga kalau dia gagal pun, dia gagal dalam mengupayakan sesuatu yang baik. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario. Sebelum kita masuk ke akhir acara dan kesimpulan, saya punya satu pertanyaan Pak. Yaitu apapun yang Bapak ceritakan pada hari ini sepertinya membutuhkan kesabaran yang betul-betul tinggi. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan yang terkuat untuk memiliki kesabaran itu Pak Mario? Sabar. Pertanyaan yang baik Pak Suli. Kita itu melakukan sesuatu di sini, melakukan sesuatu di sini, lalu disuruh berjalan dengan damai sampai hadiah baik dari langit itu turun. Orang yang sabar itu karena percaya. Kalau yang berjanji itu suka menipu, kita tidak percaya. Ya, gitu. Makan gitu, nggak pedes, tahu-tahu pedes sekali. Itu saya menyesal di Padang itu saya tanya ini pedes ya? Enggak. Orang Padang bilang tidak pedas itu, wow, betul-betul meracuni. Iya. Oh iya, orang Padang bilang nggak pedes itu bahaya loh. Nah, terus kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu perintahkan sabar karena sabar itu bukti kita percaya. Banyak orang mengatakan beriman, bertuhan, tapi tidak percaya. Seperti anak kecil berdiri di atas lemari, lalu ayahnya bilang loncat. Nanti papa tangkap. Kenapa anaknya tidak loncat? Bapaknya sering menipu. Dia tuh loncat. Ya. Tuhan tidak begitu. Kita disuruh loncat. Lihat. Dikasih gaji kecil di satu tempat. Dimarahi terus. Prosentase untuk dimarahi, digaji itu tambah lama tambah besar. Ya toh? Dizolimi, difitnah, disalahkan. Nggak salah dimarahi. Itu tandanya apa? Disuruh loncat. Loncatlah karena di sini ada sesuatu yang baik bagimu kalau kamu percaya. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario. Tidak terasa sudah sampai ke ujung acara dan kini saatnya untuk memberikan kesimpulan. Saya persilakan Pak. Terima kasih Mas Suli. Sahabat Indonesia yang hatinya baik, yang sedang mengupayakan kebeningan hati agar kehidupan ini kelihatan indah. Pesannya bagi kita adalah untuk menyadari sekali
bahwa kita tidak mungkin mendapatkan yang bukan hak kita. Kalau Tuhan disebut maha adil, itu kita dapatkan hak. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang tidak dapat hadiah karena kebaikannya, dan tidak ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, karena kita tahu sekali sistem perhitungan itu sangat rinci dan tepat dan pasti, maka kenalilah bahwa kita harus membangun kualitas yang pantas bagi kualitas kehidupan yang kita inginkan. Tidak mungkin pribadi tidak berkualitas bisa hidup dalam kehidupan yang berkualitas. Jadi fokusnya pribadi kita harus pribadi yang terbantu untuk segera berkualitas dengan tidak menyembunyikan perasaan buruk, pikiran buruk. Jadilah pribadi rumah kaca yang perasaannya segera terlihat, sehingga kita termotivasi karena reaksi orang terhadap kebaikan kita, sehingga kita termotivasi untuk menjadi baik karena hukuman orang terhadap sikap tidak baik kita. Beningkanlah hati kita, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario. Thank you very much, sir. Dan pemirsa, tidak terasa demikianlah akhir acara pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan pada ini betul-betul bisa membuat benak Anda terisi dengan benih-benih pengetahuan-pengetahuan bisa memberikan hari lebih baik di hari-hari mendatang. Terima kasih banyak telah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya di acara ini hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Ibu yang datang dari Blora tadi begitu sampai di Jakarta langsung kecopetan. Semua yang dibawanya dicopet. Coba. Kalau tidak ikhlas, niatnya mau tausiah ke Jakarta, berkecopetan. Kita hanya lihat satu, apakah beliau ikhlas. Begitu ikhlas akan dapat lebih. Lalu yang kecopetan, yang mencopet tadi, mari kita doakan sama-sama untuk menggunakan hasil copetannya demi kebaikan. Itu agak bertentangan dengan doa kita yang sebetulnya. Tapi kan kita pribadi rumah kaca. Percaya saja, saya sudah tua, saya sudah 53 tahun, saya sudah melalui semua penderitaan yang harus dilalui oleh orang. Dikhianati, ditipu, dicuri, saya sudah alami semua.